Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Gresieto. Saya adalah mahasiswa program studi farmasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan efek samping obat. Penasaran? Simak video berikut ini ya. Efek samping obat menurut WHO yaitu merupakan suatu respon terhadap suatu obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang biasanya terjadi pada dosis yang digunakan pada manusia untuk tujuan pencegahan, diagnosis, dan terapi maupun modifikasi fungsi fisiologis. Nah, menurut pemahaman saya, efek samping obat ini sendiri dia masuk ke dalam kategori efek farmakologis. Hanya saja reaksi yang ditimbulkan itu bisa mengganggu fungsi-fungsi organ yang ada dalam tubuh kita. Namun, efek samping obat ini dia tidak termasuk dalam efek toksik atau biasanya disebut dengan efek yang dapat menimbulkan keracunan atau efek keracunan dari obat. Nah, bagaimana sih cara mendeteksi atau mengenali adanya efek samping obat yang terjadi? Yang pertama, pastikan dosis. Pastikan dosis di sini maksudnya kita harus memastikan dosis obat yang diberikan oleh dokter maupun apoteker itu sudah sesuai dengan dosis obat yang dianjurkan. Yang kedua, memverifikasi onset dari efek samping obat. Maksudnya, kita harus menentukan atau memastikan kembali mulai kerja dari reaksi efek samping obat yang kita konsumsi. Misalnya, kita mengkonsumsi obat A. Nah, setelah kita mengkonsumsi obat A ini, kita perhatikan kira-kira reaksi mengganggu atau reaksi-reaksi merugikan apa saja yang terjadi atau yang kita rasakan setelah kita mengkonsumsi obat A. Nah, yang ketiga yaitu interval waktu. Maksud dari interval waktu di sini kita menentukan selang waktu atau jarak waktu dari awal pengobatan hingga terjadinya reaksi yang kita curigai sebagai efek samping dari obat A atau obat yang kita konsumsi. Yang keempat, evaluasi ESO. Evaluasi ESO di sini maksudnya kita melakukan penilaian terhadap efek samping obat atau reaksi dari efek samping obat yang terjadi. Nah, maksudnya setelah kita mengkonsumsi obat A tadi sudah terjadi reaksi-reaksi yang kita curigai sebagai efek samping dari obat tersebut. Nah, di langkah keempat ini, di evaluasi ini, kita melakukan tindakan seperti apa? Misalnya, menurunkan dosis pemakaian, atau bisa juga menghentikan sementara pemakaian dari obat A ini. Nah, setelah kita melakukan penurunan dosis, kita lihat apakah reaksi yang kita curigai sebagai efek samping dari obat A ini itu masih terus berlanjut atau sudah berhenti. Jika sudah berhenti, berarti reaksi yang mengganggu ini atau reaksi yang merugikan ini bisa saja bukan akibat dari efek
samping pengkonsumsian atau efek samping dari kita mengkonsumsi obat A tadi. Nah, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima yaitu analisa adanya penyebab lain. Nah, seperti tadi sebelumnya kan mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap efek samping dari obat A. Nah, jika setelah dilakukan penurunan dosis, tindakan seperti penurunan dosis maupun penghentian secara sementara pemakaian obat, terus efek samping tadi, efek reaksi yang merugikan tadi yang kita curigai sebagai efek samping masih terus berlanjut. Nah, di situ kita harus menganalisa kemungkinan adanya penyebab lain yang menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang merugikan tersebut. Contohnya, reaksi yang merugikan tersebut terjadi akibat kita mengkonsumsi makanan ini misalnya, atau mengkonsumsi minuman ini, sehingga terjadi reaksi-reaksi yang merugikan tersebut. Jadi, reaksi-reaksi yang merugikan tersebut apabila terjadi akibat adanya penyebab lain, berarti reaksi yang merugikan tersebut bukan reaksi yang merugikan yang ditimbulkan dari pengkonsumsian obat, atau dengan kata lain, bukan merupakan efek samping dari obat yang kita konsumsi. Efek samping dari obat dapat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan, yang pertama, dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, dapat mengancam jiwa. Maksudnya pada saat kejadian atau terjadinya reaksi obat yang merugikan tersebut, kita bisa saja beresiko meninggal dunia. Yang ketiga, kita bisa saja mendapatkan perawatan secara intensif atau perawatan di rumah sakit. Itu bisa saja dalam jangka waktu yang singkat hingga jangka waktu yang lama. Yang keempat, yaitu kerusakan permanen atau cacat permanen dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Yang kelima yaitu cacat dari lahir. Bisa saja mengalami cacat dari lahir. Cacat dari lahir ini biasanya efek samping obat yang terjadi itu terjadi pada kondisi ibu hamil. Demikian tadi penjelasan saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efek samping obat. Terima kasih dan sampai jumpa.